Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 901 tercengang. Cahaya merah yang menyilaukan membutakan Lin Yun saat kotak peti itu dibuka. Niat pedang spiritual Lin Yun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cahaya di dalam kotak. Energi spiritual begitu padat sehingga langsung meresap ke dalam aula. Saat dia bernapas, Lin Yun bisa merasakan energi spiritual yang padat memasuki tubuhnya dan menyehatkan setiap sel. Pada saat yang sama, gelombang energi astral yang menakutkan memenuhi setiap sudut aula. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat jumlah energi astral yang begitu besar di jalan surgawi. Mata Lin Yun menyesuaikan diri dengan kecerahannya dan dia bisa melihat pil-pil sebesar kepalan tangan bayi. Setiap pil diukir dengan rune yang menyala yang penuh dengan spiritualitas. Raja itu mirip dengan energi astral di langit berbintang dan tampak seperti bintang, bukan pil. Pil astral. Dengan susah payah, Lin Yun berhasil menenangkan diri. Pil itu tampak seperti pil astral, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Pada saat yang sama, energi astral yang dikandungnya jauh lebih kuat dari biasanya. Yang terpenting, dia bisa tahu bahwa rune yang menyala itu tidak biasa. Itu pasti pil astral. Lin Yun mengeluarkan pil astralnya dan membandingkannya. Mereka memiliki tampilan yang berbeda dan kualitas yang berbeda. Pil astral yang dimurnikan di jalan surgawi berukuran sebesar paku dan apapun yang lebih besar akan penuh dengan kotoran. Pada saat ini, nama pil astral ilahi muncul di benaknya, yang membuat nafasnya menjadi lebih cepat. Lin Yun pernah mendengar tentang pil astral ilahi sesekali dari Fang Shaoyu sebagai pil astral yang dimurnikan oleh para empu di jalan surgawi. Pil astral yang bisa dimurnikan Lin Yun masih mentah karena dia hanya bisa mengekstrak energi astral dari atmosfer. Namun, empirean sejati dapat secara langsung memurnikan energi astral dari bintang-bintang di langit. Itu adalah perbedaan yang sangat besar. Selain itu, pil astral yang dimurnikan oleh para jenius di jalan surgawi harus dimurnikan menjadi energi asal dan bukan energi astral. Namun, para empirean dapat dengan mudah memurnikan pil astral meskipun mereka tidak berada di jalan surgawi. Lebih mudah bagi mereka untuk memurnikan pil astral ilahi di jalan surgawi. Untuk memurnikan pil astral ilahi, para empu harus mengekstrak energi astral dari bintang-bintang dan memurnikannya dengan api astral. Selain itu, jauh lebih sulit untuk menarik api astral di alam Kunlun daripada di jalan surgawi. Pada zaman dahulu, sebelum jalan suci terpecah menjadi beberapa bagian, para empu dapat dengan mudah datang ke jalan suci untuk memurnikan pil astral ilahi. Tetapi setelah jalan suci terpecah menjadi 9 bagian, sebagian besar ditutup. Menjadi lebih sulit bagi orang untuk memurnikan pil astral ilahi dan mereka hanya dapat menggunakan pemurnian pil astral biasa. Pil astral ilahi. Tatapan Lin Yun berubah karena mereka adalah temuan langka di jalan surgawi menurut Fang Shaoyu. Setiap kali mereka muncul, mereka akan menarik perhatian semua orang dan menciptakan pertempuran besar untuk kepemilikan. Satu pil astral ilahi setara dengan lebih dari 10.000 pil astral. Kemudian lagi, tidak mungkin nilainya sebanding. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan 1 juta pil astral, tetapi mereka harus mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan 1 pil astral ilahi. Sebuah kekuatan hisap meledak dari telapak tangan Lin Yun, saat dia meraih pil astral dewa. Merasakan energi astral yang berkobar, jantung Lin Yun berdenyut keras. Energi astral itu sangat murni dan halus. Yang saya saring seperti lumpur dibandingkan dengan yang ini. Bahkan jika seseorang menawari saya 100.000 pil astral untuk 1 pil astral ilahi, tidak mungkin saya akan melakukan pertukaran. Lin Yun menjadi tenang dan meletakkan kembali pil astral ilahi. Dia menyadari bahwa 1/100 energi astral telah bocor. Karena energi astral yang tak terbatas dalam pil astral ilahi, energi astral terus-menerus dinetralkan oleh atmosfer. Ini berarti dia harus menyegelnya dengan jimat spiritual atau pil astral ilahi akan menjadi pil astral biasa seiring berjalannya waktu. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun dengan cepat menutup peti itu dan menyegelnya sekali lagi dengan jimat spiritual sebelum dia merasa lega. Melihat sekeliling pada ratusan peti, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah semua peti ini berisi pil astral ilahi? Satu peti memiliki sekitar 100 pil astral ilahi, jadi dia telah menemukan setidaknya 10.000 berdasarkan peti tersebut.
Lil Red tidak ragu-ragu untuk membuka kotak peti yang tersisa dan menemukan bahwa semuanya berisi pil astral dewa. Lin Yun dan Lil Red tercengang. Tetapi ketika Lin Yun pulih dari keterkejutannya dan menemukan bahwa energi astral bocor, Lin Yun dengan cepat berteriak, "Pindahkan semuanya." Lin Yun dan Lil Red menyegel semua peti sekali lagi dan mulai menyimpannya. Sesekali, mereka bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka sangat puas dengan hasil panen mereka, bahkan orang seperti Lin Yun tidak bisa mempertahankan ketenangannya, apalagi Lil Red. Dalam sekejap mata, keduanya telah memindahkan semua peti. Ketika mereka selesai, Lil Red menarik napas dalam-dalam dan menyedot semua energi astral di atmosfer ke dalam perutnya. Ketika Lil Red membuka matanya, ia menepuk-nepuk perutnya dengan puas. Tapi itu belum semuanya, Lil Red bahkan menyambar tikar yang diduduki mayat iblis itu serta barang-barang lain di aula. Dalam hitungan detik, aula utama dikosongkan. Melihat Lil Red dengan jijik, Lin Yun berkata, "Ayo pergi ke tingkat kedua." Paviliun Wanbao tersembunyi memiliki total 3 tingkat. Mereka baru berada di tingkat pertama, jadi siapa yang tahu harta karun macam apa yang menanti mereka di tingkat kedua. Jika tingkat pertama adalah untuk membangun fondasi klan, tingkat kedua pasti untuk para jenius klan. Lil Red melihat sekeliling dan mencari mayat iblis tepat ketika mereka akan pergi. Ketika ia mengeluarkan belati dari mayat itu, bibir Lin Yun bergerak-gerak saat dia melihat betapa busuknya belati itu. Mayat itu sudah tercabik-cabik menjadi begitu banyak bagian, tetapi Lil Red benar-benar berhasil menemukan harta karun dari mayat itu. Ketika Lil Red mengeluarkan belati itu, cahaya menakutkan menerangi seluruh aula dan ketajaman yang dipancarkan darinya membuat kelopak mata Lil Red berkedut. Artefak Dao. Lin Yun terkejut karena dia yakin itu adalah artefak Dao. Mungkin itu tidak sebanding dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu miliknya, tapi itu adalah senjata yang cocok untuk Lil Red. Melihat belati itu, Lil Red tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeong sambil tertawa kecil. Sepertinya ia lupa bahwa ia masih dalam wujud kucing berdarah naga. Jadi tawanya berubah menjadi lucu. Ketika Lil Red menyadari tawanya, ia segera berhenti tertawa dan terlihat murung. "Haha, ayo pergi." Lin Yun tertawa dan memimpin sementara Lil Red memuntahkan kantong antar ruang untuk menyimpan belati. Adapun Chen Qiong dan Xian Yunzhen, mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mayat iblis yang tak ada habisnya. Meskipun ada banyak mayat iblis, mereka masih jenius dari alam yang lebih tinggi. Jadi tidak perlu banyak usaha bagi mereka untuk membantai semua mayat iblis. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti dengan keterkejutan di pupil mata mereka. "Apa kau mencium bau itu? Pil astral ilahi." Mereka berdua bisa merasakan aura yang dimiliki oleh pil astral ilahi. Ini terlalu berlebihan. Berapa banyak yang bisa menciptakan aura yang begitu pekat? Sebagai orang jenius dari alam yang lebih tinggi, mereka secara alami telah melihat pil astral ilahi sebelumnya. Jadi mereka bisa menebak jumlahnya hanya dengan merasakan auranya. Sepertinya aula utama tidak jauh. Jika memang benar begitu, maka kita akan kaya. Mata Chen Qiong berkobar karena kegembiraan. Di sisi lain, Xian Yunzhen lebih tenang, tetapi api di pupil matanya telah mengkhianati pikirannya. Tetapi dibandingkan dengan ekspresi Chen Qiong yang berlebihan, dia lebih terkendali dan tersenyum. "Apakah menurutmu Lin Yun masih hidup?" "Yunzhen, sepertinya kamu memiliki dendam yang mendalam dengannya. Dia seharusnya masih hidup. Kita harus ke sana dulu dan mengambil semuanya." Akan menyenangkan melihat ekspresinya saat dia melihat semua kerja kerasnya sia-sia, senyum Chen Qiong. Mendengar itu, Xian Yunzhen tertawa, "Kalau begitu ayo kita pergi." Dengan sekejap, mereka menyerbu ke arah aula utama dengan penuh emosi. Berapa banyak pil astral ilahi yang ada di aula utama? Puluhan, ratusan, atau puluhan ribu. Bahkan sebagai orang jenius dari alam yang lebih tinggi, mereka tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Tapi ketika mereka memasuki aula utama, kedua wajah mereka membeku. Aula utama kosong dan aura kecil bertahan di atmosfer yang membuktikan bahwa pil astral ilahi pernah ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Chen Qiong benar-benar tercengang ketika dia melihat aula utama yang kosong. Bahkan wajah Xian Yunzhen telah menjadi jahat sebelum dia menggertakkan giginya. "Lin Yun. Pasti itu dia." Bab 902 Keputusasaan. Seluruh aula kosong karena jejak aura pil astral ilahi bertahan di udara. Namun, tidak ada yang tersisa. Sial, apa yang terjadi? Chen Qiong benar-benar tercengang oleh aula kosong itu. "Saya dapat dengan jelas merasakan aura setidaknya 100 pil astral ilahi."
Chen Qiong tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika dia memikirkan 100 pil astral ilahi. Itu adalah jumlah yang akan membuat para jenius dari alam yang lebih tinggi mulai bertarung satu sama lain. Bagaimanapun, seorang Empyrean harus menghabiskan 1 bulan penuh untuk memurnikan pil astral ilahi di alam Kunlun. Waktu seorang ahli Empyrean sangat berharga, jadi bisa dibayangkan nilai dari 1 pil astral ilahi. Bahkan di zaman kuno, para Empyrean juga harus menghabiskan setidaknya setengah bulan untuk memurnikan pil astral ilahi di jalan surgawi. Tetapi jika seorang Empyrean berada dalam pengasingan selama sebulan penuh, mereka mungkin bisa memurnikan sekitar 10. Hanya Empyrean tingkat atas yang dapat memurnikan pil astral dewa dengan lebih cepat. Saat ini, tidak ada yang bisa memurnikan pil astral ilahi di jalan surgawi, yang membuatnya semakin berharga. Tentu saja Chen Qiong akan kehilangan akal sehatnya ketika kekayaan seperti itu terlepas darinya. Akan baik-baik saja jika dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi dia jelas merasakan pil sebelumnya. Bahkan wajah Xian Yunzhen sangat buruk. Tapi dia lebih tenang daripada Chen Qiong dan berbicara dengan dingin, "Lin Yun. Itu pasti dia. Siapa lagi yang bisa mengambil semua pil astral ilahi? Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa berada di depan kita dengan kekuatannya?" Chen Qiong terdengar ragu setelah memulihkan ketenangannya. "Saya juga tidak ingin mempercayai ini, tapi dia adalah satu-satunya yang memasuki paviliun Wanbao bersama kami. Aku tidak merasakan adanya orang jenius dari alam yang lebih tinggi di sekitar kita, jadi siapa lagi itu?" Xian Yunzhen berkata dengan dingin. Xian Yunzhen tidak ingin mengakui hal ini karena pada dasarnya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Dia sudah menyatakan bahwa Lin Yun tidak akan pergi jauh di paviliun Wanbao. Namun, kejadian saat ini membuktikan bahwa dia salah. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan Xian Yunzhen hanyalah menelan rasa malu. Apakah itu benar-benar dia? Chen Qiong berkata dengan nada tertekan. Tetapi bukankah dia terlalu kejam untuk tidak meninggalkan apapun untuk kita? Apakah kamu tidak berpikir untuk mengosongkan semuanya juga? Apa kau tidak ingin melihat ekspresinya? Xian Yunzhen berkata dengan dingin. Wajah Chen Qiong memerah saat mendengar itu. Dia baru saja memberikan saran untuk membuat Lin Yun terlihat seperti orang bodoh. Ternyata dia memang bodoh. Tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, Chen Qiong meraung, bajingan itu. Kita lupa bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang memahami penguasaan yang lebih besar dari niat pedang spiritual. Pedang itu kuat melawan mayat iblis. Kita harus bergegas atau kita akan tertinggal. Mereka akan menjadi lelucon jika orang lain tahu bahwa mereka dibodohi oleh anak nakal dari alam Xuan Huang. Tunggu. Xian Yunzhen memanggil Chen Qiong. Ada apa? Chen Qiong bertanya. Melihat Chen Qiong seperti sedang melihat orang bodoh, Xian Yunzhen berkata, "Apa kamu bodoh? Kita akan dikelilingi oleh mayat iblis lagi jika kamu memilih jalan yang acak. Kita harus menemukan jalan yang dia ambil atau kita tidak akan pernah bisa mengejarnya." Ketika Chen Qiong mendengar apa yang dikatakan Xian Yunzhen, dia tiba-tiba menyadari kebodohannya. Ada terlalu banyak jalan, dan akan sulit bagi mereka untuk mengejar Lin Yun jika mereka mengambil jalan yang acak. Sementara itu, Lin Yun dan Lil Red sudah mencapai aula utama kedua. Ada 2 mayat iblis yang kuat menjaga aula, tapi Lin Yun dengan mudah menggunakan kepompong petir untuk mencabik-cabik mereka. Secara bersamaan, dia menjadi lebih mahir dalam kepompong petir. Menyarungkan pedang pemakaman bunga, Lin Yun mulai memeriksa aula. Benda-benda di aula ini adalah segala macam teknik bela diri keberuntungan. Ketika Lin Yun memeriksanya, dia menemukan bahwa sebagian besar adalah teknik-teknik bela diri yang lebih rendah dan menengah. Hanya sedikit yang merupakan teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar. Sedangkan untuk teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut, dia tidak bisa menemukan satu pun. Tapi Lin Yun masih mengambil teknik-teknik bela diri keberuntungan karena mereka bisa dijual dengan harga yang layak di luar. Dia juga bisa menyimpannya untuk teman-temannya dari alam Xuan Huang. Dengan teknik-teknik bela diri keberuntungan ini, seharusnya cukup bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi kesengsaraan. Menurut fondasi klan ini, tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak memiliki teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Mereka mungkin berada di level yang lebih tinggi, tapi sayang sekali hanya ada 3 level di sini. Lin Yun tidak berpikir bahwa akan ada teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut di tingkat ketiga karena hal-hal di tingkat pertama dan kedua sama sekali berbeda. Tepat ketika dia berada dalam pikiran yang dalam, seberkas cahaya terbang ke arahnya. Lil Red telah melemparkan sesuatu padanya setelah mencari 2 mayat untuk waktu yang lama.
Jurus alam jiwa surgawi dari seni mengejar matahari, sebuah teknik bela diri kekayaan kekaisaran. 5 abad yang lalu, seorang kultivator memahami Dao dan meninggalkan 1000 kata sebelum kematiannya. Nenek moyang klan saya memperoleh 100 kata dan memahami seni mengejar matahari. Jilid alam jiwa surgawi juga dinamai 10 langkah mendalam, sesuai dengan 9 transformasi gagak emas. Seseorang harus mencapai jiwa kedua alam jiwa surgawi untuk mengkultivasinya dan seseorang membutuhkan keberuntungan untuk menemukan bagian lain dari teknik kultivasi ini. Tidak disarankan bagi mereka yang tidak memiliki bakat yang cukup. Informasi mengalir ke dalam pikiran Lin Yun dan membuatnya tercengang untuk waktu yang lama. Itu sangat menarik. 7 langkah mendalam dan ilmu mengusung awan yang dia kembangkan berasal dari ilmu mengejar matahari. Namun, dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan seni mengejar matahari yang asli. Dia masih ingat dari 7 langkah mendalam bahwa seorang kultivator mengejar matahari untuk menciptakan seni mengejar matahari di zaman kuno. Tapi menurut cerita yang baru saja dia baca, itu baru terjadi 500 tahun yang lalu. Lin Yun sangat terkejut di dalam hatinya. Dari era seperti apa teknik ini berasal dan mengapa era itu berakhir? Butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menenangkan diri. Tampaknya asal mula klan ini tidak sederhana. Tapi mungkin itu hanya cabang dari klan utama. Kamu benar-benar ahli dalam hal mencari mayat. Lin Yun tidak bisa menahan senyum sambil menatap Lil Red. Dia bersyukur Lil Red menemukannya untuknya. Tiba-tiba, Lin Yun teringat bahwa hanya mereka yang berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi yang dapat mengolahnya dan menghela nafas. Saya masih memiliki jalan yang harus ditempuh. Dia telah lama mendengar bahwa teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut memiliki persyaratan yang ketat dalam kultivasi. Lin Yun tahu bahwa teknik bela diri keberuntungan Tuan membutuhkan kultivator untuk setidaknya berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi. Tapi teknik bela diri rejeki kekaisaran berada di tingkat tertinggi kedua yang bahkan empire biasa mungkin tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Jadi sudah merupakan hal yang luar biasa bahwa 10 langkah mendalam dapat dipraktikkan di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Saatnya pergi. Ketika Lil Red membersihkan semua yang ada di aula utama, ia berlari kembali ke Lin Yun saat mereka menuju ke tingkat ketiga. 1 jam kemudian, 2 sosok bergegas ke aula kosong di lantai 2. Mereka adalah Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Wajah mereka serius dan hati mereka berat. Ketika mereka melihat aula kosong, pikiran mereka hampir runtuh. Sialan. Bajingan itu mengosongkan aula lagi. Chen Qiong mengutuk dengan wajah jahat. Xian Yunzhen melihat sekeliling sebelum dia berkata, tempat ini seharusnya memiliki teknik bela diri keberuntungan. Teknik bela diri keberuntungan kuno. Bahkan teknik bela diri keberuntungan biasa pun memiliki nilai yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa teknik bela diri modern tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di zaman kuno. Selain dari teknik bela diri keberuntungan dari tempat suci, teknik bela diri keberuntungan modern pada umumnya jauh lebih lemah. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada yang tersisa untuk kita. Teriak Chen Qiong setelah mencari di setiap sudut aula. Dia bahkan menemukan beberapa kompartemen rahasia, tetapi kompartemen itu memiliki tanda cakar yang menunjukkan bahwa barang-barang itu sudah diambil. Sialan. Tidak ada yang tersisa. Mereka bahkan menggerebek mayat-mayat itu. Xian Yunzhen juga menggeledah mayat-mayat itu dan tidak menemukan apa-apa. Pada saat ini, tangannya gemetar karena marah. Lanjutkan pencarian. Aku tidak percaya tidak ada yang tertinggal di aula sebesar ini. Wajah Xian Yunzhen dan Chen Qiong pucat saat mereka membalikkan seluruh aula hanya untuk menemukan apa-apa. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan mulai meragukan diri mereka sendiri. Ayo kita pergi ke tingkat ketiga. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi sampai dia menyerahkan semuanya kepada kita. Xian Yunzhen dan Chen Qiong sangat marah saat mereka maju ke tingkat ketiga. Bab 903 Gudang Anggur. Tidak peduli seberapa putus asa perasaan Chen Qiong dan Xian Yunzhen, Lin Yun tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia sudah berada di tingkat ketiga, yang merupakan tingkat terakhir dari paviliun. Mungkin paviliun Wanbao itu tinggi di zaman kuno, tapi sekarang tingginya hanya 3 tingkat. Saat ini dia sedang melihat semua lubang di atap yang rusak. Tingkat ketiga adalah gudang anggur dengan aroma anggur yang memabukkan. Lin Yun merasa ringan seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, mata Lil Red terpejam sambil mengenakan ekspresi memabukkan. Aroma anggur yang pekat sekali, desah Lin Yun setelah pulih dari keterkejutannya. Anggur yang dia cium jauh lebih baik daripada anggur kera yang dia dapatkan di masa lalu. Aromanya begitu menggoda sehingga dia ingin mabuk dan tidak pernah sadar.
Jika Tuan Liu Suang ada di sini, dia pasti akan senang melihat semua anggur itu. Aula ketiga lebih besar dari aula pertama dan kedua, jadi Lin Yun melihat banyak jenis pot anggur. Dia melihat pot yang terbuat dari logam, kayu, tulang, porselen, dan kristal. Dia bisa merasakan bahwa pot-pot anggur itu disegel oleh dinding kristal transparan. Tanpa ragu-ragu, Lil Red menyerbu dan melemparkan pukulan ke arah dinding. Namun, pukulan itu terlempar ke belakang dan hanya meninggalkan beberapa retakan pada dinding kristal. Dinding kristal itu mungkin telah bertahan untuk waktu yang lama, tapi mereka masih memiliki batasan. Di tengah-tengah gudang anggur itu terdapat sebuah kolam anggur yang ditempa dengan es. Dia tidak tahu jenis es apa yang digunakan, tetapi es itu terlihat mengkilap dan memancarkan aura surgawi. Aura itu membuat punggungnya merinding. Tiba-tiba, Lin Yun mendengar suara retakan saat dia berbalik dan melihat Lil Red merobek dinding kristal dengan belati. Lil Red menyerbu ke dalam lubang di dinding dan mulai meminum anggur. Lin Yun tersenyum sebelum dia berjalan menuju gudang anggur juga. Saat dia semakin dekat, aura dingin membuatnya gemetar. Aura dingin itu begitu kuat sehingga dia merasakannya jauh di dalam tulangnya. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan seluruh dunianya berputar saat dia mulai terhuyung-huyung. Ketika dia berada 10 meter dari genangan anggur, Lin Yun jatuh berlutut. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya kabur dan berair seolah-olah dia disihir. Jika seorang wanita melihatnya, mereka pasti akan terpikat oleh tatapannya. Aku mungkin harus merangkak jika ini terus berlanjut. Anggur jenis apa yang ada di kolam ini? Wajah Lin Yun berubah drastis saat dia mulai melepaskan niat pedang spiritualnya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi jernih saat dia mengeluarkan aroma anggur dari tubuhnya. Gerakannya lambat dan dia tidak berani ceroboh. Di masa lalu, dia hanya akan berada dalam kondisi ini ketika menghadapi tekanan dari para ahli. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa masuk ke dalam kondisi ini oleh aroma wine. Anggur yang luar biasa. Lin Yun bangkit kembali dan menarik napas dalam-dalam. Aku benar-benar ingin tahu apa yang tersembunyi di gudang anggur. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia mendorong niat pedang spiritualnya sampai batasnya dan menuju ke kolam anggur. Ketika dia mendekat, Lin Yun bisa merasakan bahwa bahkan tanda naga di tubuhnya membeku. Mengumpulkan dirinya sendiri, Lin Yun melambaikan tangannya dan aura dingin yang dipancarkan dari gudang anggur menghilang. Saat kabut menghilang, nyala api keemasan muncul di genangan anggur yang tampak seperti lukisan yang indah. Saat kabut menghilang, nyala api keemasan yang tersembunyi jauh di dalam kolam tampak seperti matahari yang cerah. Meskipun sudah dekat, ia masih merasa bahwa nyala api itu masih jauh. Saat ia mulai merasa bingung, nyala api keemasan di dalam kolam mulai beredar sebelum mekar seperti bunga. Detik berikutnya, api menerkam ke arah Lin Yun seperti burung gagak emas yang legendaris. Astaga! Wajah Lin Yun berubah karena irama dari burung gagak emas itu begitu sempurna sehingga melumpuhkannya. Bahkan niat pedangnya benar-benar tersegel. Bahkan sebelum Lin Yun sempat berpikir, burung gagak emas telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia tersenyum pahit dan melihat genangan anggur itu sedikit lebih kecil. Api tidak lagi terlihat di dasar kolam. Sebaliknya, ia melihat sebuah pot anggur dan cangkir anggur berwarna ungu. Panci itu memiliki aura yang elegan dan cangkir ungu itu tampak melamun. Jadi itu alasannya, gumam Lin Yun sambil mengambil panci dan cangkir itu. Ketika dia melihat naga biru yang terukir di teko anggur, dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Saya pikir saya melihat gambar naga di bagian bawah teko anggur. Apakah ini anggur dari klan naga? Mungkinkah ini anggur naga dewa yang legendaris? Anggur naga dewa tidak mengacu pada anggur tertentu, tetapi anggur yang diseduh oleh klan naga. Hanya tamu-tamu bangsawan yang layak mendapatkan anggur naga dewa yang terkenal. Sepertinya ada yang berbeda dengan pot anggur ini. Lin Yun perlahan membalikkan teko anggur itu dan melihat ukiran kuno di bagian bawah yang bertuliskan, Mo. Klan Mo. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam sementara Lil Red merintih. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya, dia tidak bisa menahan senyum. Lil Red minum terlalu banyak anggur sampai-sampai tersangkut di rak. Untungnya, Lil Red memiliki kulit yang tebal atau kalau tidak, dia akan dipenuhi luka sekarang. Melihat Lil Red tidak bisa keluar dalam waktu dekat, Lin Yun menjentikkan jarinya dan menghancurkan sebagian rak untuk membantu Lil Red keluar. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia bingung karena jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Orang bodoh ini. Lin Yun tersenyum dan meninggalkan Lil Red di sampingnya. Bab 904 Anggur Klan Naga. Setelah mengambil panci dan cangkir,
tatapan Lin Yun jatuh pada cairan di dalam kolam. Kolam itu mungkin awalnya adalah air, tapi setelah diserap oleh aroma anggur begitu lama, itu menjadi luar biasa dan dipenuhi dengan energi spiritual yang pekat. Agak sia-sia untuk menyerah pada hal ini. Sebaiknya aku memperbaiki semuanya. Lin Yun duduk di kolam renang dan merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika aroma anggur memasuki tubuhnya, rasa dingin itu langsung menghilang dan dia merasakan organ-organ tubuhnya terbakar bersama tulang-tulangnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak bisa menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran yin yang di istana violetnya mulai terbakar dengan hebat. Kedengarannya seperti daging mendesis saat semua yang ada di tubuhnya terbakar. Detik berikutnya, tubuh Lin Yun membengkak. Energi asal dalam tubuhnya meningkat terlalu cepat untuk dicerna oleh tubuhnya. Lin Yun dengan cepat mulai mengedarkan kedua jurus pedangnya. Saat jurus pedangnya beredar penuh, aura kekerasan mereda. Hanya beberapa saat yang lalu tubuhnya terasa seperti akan meledak. Saat permukaan air di kolam menurun sekali lagi, kultivasi Lin Yun melonjak dengan hebat. Namun, itu tidak disertai dengan fenomena atau aura yang mengguncang bumi. Begitu saja, Lin Yun dengan mulus membuat terobosannya ke alam jiwa surgawi. Energi asal di Istana Ungu berubah menjadi samudra aura yang mengandung lebih banyak energi asal daripada sebelumnya. Tapi skala samudra auranya tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mencapai alam jiwa surgawi karena lebih dari 30.000 meter. 1 jam kemudian, Lin Yun akhirnya membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi saat dia terlihat seperti batu giok yang sempurna. Aku membuat terobosan seperti itu. Lin Yun telah terjebak di puncak alam jiwa surgawi setengah langkah untuk waktu yang lama dan jurus pedangnya juga telah mencapai batasnya sejak lama. Hanya masalah waktu baginya untuk membuat terobosan, tapi itu mengejutkannya betapa hal itu berjalan mulus. Dengan satu pikiran, Lin Yun melepaskan tekanannya di alam jiwa surgawi yang lebih rendah. Energi asal samudra aura biru ungu miliknya lebih halus daripada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Seiring dengan terobosannya, kualitas energi asalnya telah mengalami transformasi menyeluruh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah berlipat ganda. Tiba-tiba, Lin Yun mendorong telapak tangannya keluar dan mengeksekusi tapak pembakar awan api. Satu demi satu segel api kuno mulai mengembun. Detik berikutnya, jumlah segel emas dengan mudah mencapai 8. Menghilangkan segel api di telapak tangannya, Lin Yun tidak bisa menahan keterkejutannya karena peningkatan kekuatannya lebih besar dari yang dia bayangkan. Tidak mudah baginya untuk memadatkan 6 segel emas saat itu. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah memadatkan 8 segel emas tanpa kesulitan. Dengan sekejap di pupil matanya, nafas naga hitam termanifestasi di telapak tangannya. Nafas naga itu seukuran tinjunya, tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Di masa lalu, dia tidak dapat menemukan metode untuk menggunakan nafas naga biru, tapi dia punya ide setelah melihat tapak api pembakar awan api miliknya. Dia tidak bisa memadatkan 8 segel di masa lalu dan tidak berani mencobanya tanpa teknik bela diri keberuntungan mencapai puncaknya. Tapi sekarang, dia tahu dia bisa mencobanya. Dia tahu bahwa dia tidak mahir dalam niat api. Tapi itu akan berbeda jika dia bisa menggabungkan nafas naga biru dan tapak api pembakar awan bersama-sama. Itu akan melengkapi teknik bela diri keberuntungan. Lin Yun segera bertindak. Dia perlahan-lahan mulai menggabungkan nafas naga biru ke dalam segel api emas. Tanpa batasan apapun, hawa naga biru berpadu dengan segel emas yang menyala dengan sempurna. Setelah berhasil, telapak tangan pembakar awan api mengandung aura naga yang kejam. Segel api emas telah berubah menjadi hitam dan memancarkan aura kekerasan kuno. Itu mungkin. Kegembiraan muncul di mata Lin Yun dan dia penasaran apa yang akan terjadi ketika dia mengeksekusi tapak api awan berapi dengan segel hitam. Apakah cakar naga akan terbang keluar? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula dan Lin Yun dengan cepat memadamkan segel hitam yang menyala. Tepat pada saat ini, dua sosok yang tampak menyedihkan memasuki gudang anggur. Chen Qiong dan Xian Yunzhen benar-benar kehilangan akal sehat mereka setelah mencapai tingkat kedua dan memilih jalan acak. Hal itu mengakibatkan mereka bertemu dengan sejumlah besar mayat iblis. Jadi mereka membutuhkan banyak usaha untuk mencapai level ketiga. Ketika mereka melihat anggur di tingkat ketiga, mata mereka berbinar dan mereka mulai menyapu pandangan mereka. Namun tak lama kemudian, kedua wajah mereka berubah drastis. Anggur naga ilahi. Kolam anggur itu tampaknya adalah kolam giok es klan Mo. Astaga, itu tidak mungkin api milenium, bukan?
Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama tercengang saat merasakan aura yang terkandung di dalam kolam anggur. Nafas mereka menjadi berat dan cepat. Kalian berdua datang di saat yang tepat, kata Lin Yun. Dia berdiri dari genangan anggur dan menatap mereka sambil tersenyum. Lin Yun, Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama tertegun sejenak sebelum mereka memiliki kegembiraan yang tertulis di wajah mereka. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum mereka menjadi tenang. Itu benar. Aku mengambil anggur yang ada di kolam ini. Adapun api milenium. Itu nama yang cukup menarik, senyum Lin Yun setelah menebak pikiran mereka. Tepat pada saat ini, Lil Red melompat dari rak anggur setelah mengambil anggur naga dewa terakhir. Lil Red telah benar-benar mengosongkan level ketiga. Adegan itu membuat Chen Qiong dan Xian Yunzhen tercengang saat bibir mereka bergerak-gerak. Jadi kucing berdarah naga yang menyapu semua aula. Bukankah itu sedikit terlalu serakah? Tubuh Chen Qiong dan Xian Yunzhen mulai bergetar dan mereka bahkan lupa untuk berkobar. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Lin Yun melayang ke udara dan menangkupkan tangannya. Dengan lubang di atap, pembatasan yang tersisa di paviliun Wanbao tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Begitu saja, Lin Yun dan Lil Red menghilang. Kamu ingin pergi? Tidak secepat itu. Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama diliputi oleh amarah dan mereka melepaskan niat membunuh mereka. Niat membunuh mereka begitu kuat sehingga seluruh paviliun Wanbao tersembunyi mulai bergetar hebat. Mereka memulai pengejaran mereka karena tidak mungkin mereka membiarkan Lin Yun pergi begitu saja. Bab 905 rontok. Di luar paviliun Wanbao, banyak orang Siulian sedang menunggu Lin Yun, Chen Qiong, dan Xian Yunzhen bahkan setelah setengah hari berlalu. Jarang sekali menemukan paviliun selengkap itu di kota Yanyun, jadi tidak diragukan lagi pasti ada harta karun di dalamnya. Tapi sayang sekali tidak ada yang berani masuk. Banyak orang terbunuh oleh gelombang kejut serangan Chen Qiong, jadi mereka terlalu takut untuk melakukan apapun. Dengan adanya para jenius dari alam yang lebih tinggi, tidak ada yang berani bergerak. Tapi mereka tetap tinggal karena mereka ingin melihat apakah Lin Yun bisa kembali hidup-hidup. Dalam pandangan semua orang, Lin Yun sedang merayu kematian untuk bersaing dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi. Tapi mereka tidak ingin pergi sampai mereka menyaksikan kematian Lin Yun atau mereka akan merasa tidak enak. Jika Lin Yun meninggal di dalam paviliun Wanbao, mereka akan bisa menemukan alasan untuk menghibur diri. Begitulah pikiran orang yang aneh. Mereka akan merasa lega saat melihat orang lain tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, Lin Yun muncul entah dari mana dan mulai bersaing dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi untuk memperebutkan harta. Jika Lin Yun berhasil hidup, mereka akan merasa menyesal. Di bawah suasana tegang ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari atap paviliun dan mendarat di tanah. Mereka keluar. Ada yang keluar. Kerumunan menjadi ramai karena mereka penasaran siapa yang keluar. Apakah Chen Qiong atau Xian Yunzhen? Tapi ketika mereka melihat Lin Yun, mereka terkejut. Lin Yun dari alam Xuan Huang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia benar-benar selamat dengan Chen Qiong dan Xian Yunzhen di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Semua orang benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Seorang jenius dari alam yang lebih tinggi dapat dengan mudah menyapu bersih semua jenius di kota bulu api. Orang jenius dari alam yang lebih tinggi adalah iblis yang menakutkan di hati semua orang. Namun, Lin Yun berhasil keluar hidup-hidup, yang menghancurkan citra tak terkalahkan yang dimiliki semua orang tentang jenius dari alam yang lebih tinggi. Tepat ketika semua orang terkejut, dua sosok lagi terbang keluar dari atap paviliun Wanbao. Chen Qiong dan Xian Yunzhen datang untuk menghentikan Lin Yun. Kau ingin pergi setelah mengambil semuanya dari paviliun Wanbao. Kau cukup cepat dalam berlari. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Chen Qiong dan Xian Yunzhen melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali saat mereka menatap Lin Yun. Energi asal mereka melonjak dengan keras ke sekelilingnya. Tetapi ketika semua orang di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan Chen Qiong dan Xian Yunzhen, mereka benar-benar terkejut. Lin Yun menyapu semua harta karun di paviliun Wanbao. Tidak heran Chen Qiong dan Xian Yunzhen sangat marah. Lin Yun tidak takut mati. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Lin Yun tidak hanya bersaing dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi, dia bahkan mengambil semua harta karun di paviliun Wanbao. Jika berita ini tersebar, Chen Qiong dan Xian Yunzhen akan sangat malu. Kalian berdua bodoh. Harta karun di paviliun Wanbao tersembunyi tidak memiliki pemilik, jadi jangan membuatnya terdengar seperti aku merampokmu.
Lin Yun menatap Chen Qiong dan Xian Yunzhen dengan tenang tanpa rasa takut di matanya. Chen Qiong dan Xian Yunzhen mulai gelisah. Chen Qiong ingin menguji kekuatannya dan dia akan mati jika dia tidak berhati-hati. Lalu ada Xian Yunzhen. Xian Yunzhen mencoba mempermainkannya untuk menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah mereka benar-benar berpikir dia adalah orang yang mudah ditipu? Saat dia berbicara, aura alam jiwa surgawi dilepaskan dari Lin Yun yang dengan mudah menyelesaikan tekanan Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Dia tidak takut pada mereka saat dia berada di alam jiwa surgawi setengah langkah, jadi dia tidak akan takut setelah mencapai alam jiwa surgawi. Jadi kamu membuat terobosan. Tidak heran kau begitu berani. Tapi kamu masih bukan apa-apa di hadapanku. Serahkan harta yang kamu ambil dari paviliun Wanbao tersembunyi. Chen Qiong berteriak dan melakukan langkah pertama. Dia sudah kalah dalam pertukarannya dengan Lin Yun, jadi dia ingin memberi pelajaran pada Lin Yun. Dia ingin Lin Yun tahu bahwa dia lebih rendah dari para jenius dari alam yang lebih tinggi. Saat Chen Qiong membumbung tinggi ke langit, api yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Lin Yun. Tanpa menahan diri, dia mendorong niat api tahap kedua hingga batasnya saat auranya menghantam Lin Yun seperti matahari yang cerah. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Jelas, dia perlu memberi pelajaran pada Chen Qiong. Mengedarkan kedua jurus pedang, Lin Yun merasakan samudra aura di istana violetnya mendidih saat dia melemparkan pukulan. Dia ingin melihat apakah ada celah antara dia dan para jenius dari alam yang lebih tinggi setelah mencapai alam jiwa surgawi. Ketika kedua pukulan itu bertabrakan, tanah di bawah Lin Yun dan Chen Qiong retak. Selain itu, gelombang kejut mengirimkan debu dan puing-puing ke udara. Keduanya tidak memiliki perubahan pada wajah mereka dan terus berbenturan saat retakan menyebar hingga beberapa ribu meter. Dalam sepersekian detik itu, Chen Qiong dan Lin Yun telah bertukar lebih dari selusin jurus. Merasakan turbulensi di tubuhnya dan seluruh lengannya menjadi mati rasa, Chen Qiong terkejut, bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menekan alam jiwa surgawi yang tidak mengalami kesengsaraan ketika dia adalah seorang jenius dari alam yang lebih tinggi yang telah melalui kesengsaraannya. Secara logika, dia seharusnya menekan Lin Yun karena dia berasal dari alam yang lebih tinggi. Namun, Lin Yun melawannya dengan seimbang tanpa harus menggunakan hawa pedang spiritual. Hebatnya, Lin Yun memiliki sedikit keuntungan dalam pertarungan mereka. Lin Yun tidak sekuat ini sebelumnya. Para kultivator lain dari negeri matahari benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Alam Xuan Huang pada dasarnya adalah alam yang lebih rendah, jadi bagaimana dia bisa seimbang dengan Chen Qiong? Tidak masuk akal bahwa Lin Yun bisa melawan Chen Qiong dengan mudah setelah mencapai alam jiwa surgawi. Hanya ini yang kamu punya. Aku baru saja mulai pemanasan, seringai Lin Yun. Pohon langit biru muncul di belakangnya dengan bunga ziyuan di dahannya. Pada saat ini, dia telah mengeluarkan niat pedang spiritualnya pada penguasaan yang lebih besar. Dengungan pedang yang cemerlang bergema saat pukulan Lin Yun setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Chen Qiong sudah terlempar oleh niat pedang Lin Yun yang brilian bahkan sebelum Lin Yun melempar pukulan. Saat Chen Qiong mendarat di tanah, pukulan Lin Yun sudah sampai padanya. Wajah Chen Qiong berubah dan dia tidak lagi menahan diri. Dia meraung, tinju iblis api penyucian ungu. Teknik bela diri keberuntungan yang terkenal dari alam violet yang muncul sekali lagi. Tapi menggunakannya dengan tergesa-gesa tidak bisa menyelesaikan serangan Lin Yun, jadi Chen Qiong terdorong mundur. Saat Lin Yun hendak mengejar Chen Qiong, sebuah telapak tangan dingin terbang ke arahnya dari punggungnya. Serangan itu seperti ular piton berbisa yang menunggu Lin Yun untuk mengungkapkan kekurangannya. Telapak tangan itu secara alami datang dari Xian Yunzhen yang telah menunggu kesempatan yang tepat. Sudah berakhir, cibir Xian Yunzhen. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yun hanya berada di alam jiwa surgawi. Dia percaya bahwa dia bisa melumpuhkan Lin Yun dengan telapak tangan ini.